Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama yang ada. Meskipun orang-orang musyrikin membenci hal itu. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Jamaah rahimakumullah, hari ini tanggal 9 Rajab. Betul? Iya, tanggal 9 Rajab 1447 Hijriah. Mengingatkan kembali setiap muslim agar menjaga identitas mereka. Para sahabat Nabi tatkala menetapkan tahun itu dimulai sejak kapan, mereka tidak berkiblat kepada Yahudi, tidak pula kepada Nasrani. Mereka tidak mengikuti kalender Romawi, tidak pula kalender Persia, karena mereka faham mengikuti mereka berarti menjadi ekor. Dan penetapan bulan itu bukan para sahabat yang menetapkan. Kalau sekarang ini bulan Rajab. Setelah bulan Rajab itu bulan Sya'ban. Setelah Sya'ban itu Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ini bukan hasil ijtihad para sahabat Nabi. Tidak pula Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun penetapan kalender ini yang berkaitan dengan bulan-bulannya itu ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Di surat At-Taubah, mungkin teman-teman bisa tampilkan ya. Di surat At-Taubah ayat 36. Allah Azza wa Jalla memberikan penjelasan agar setiap muslim mengetahui identitas mereka. Muncul di muka bumi ini berbagai macam kalender, berbagai macam penanggalan, dan semua mengikuti tradisi, budaya, atau itu hasil karya dari orang-orang terdahulu. Sedangkan dalam agama kita, penetapan bulan-bulan ini ditetapkan oleh pemilik bumi ini. Coba dibaca ayat. Nah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardu minha arba'atun hurumun dzalikat dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi.
di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwasannya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Barakallahu fiik. Kita baca nih ayatnya. Bagaimana Allah memberikan penjelasan yang sangat gamblang. 12 bulan, 4 bulan haram. Itu nggak ada di Januari. Karena memang dalam agama kita, bulan itu ditetapkan dengan bulan. Bukan dengan matahari. Tapi ditetapkan dengan bulan. Yang tatkala orang-orang bertanya, yas'alunaka 'anil ahillah. Orang-orang bertanya kepadamu tentang hilal, tentang rembulan ini kok tidak seperti matahari, yang matahari dalam kondisi bulat selalu, kecuali tatkala gerhana. Tapi bulan selalu mengalami perubahan setiap harinya. Bagaimana dia dari posisi yang seperti sabit, lalu kemudian mulai membesar, kemudian dia jadi bulat. Itu tanggal 15. Lalu dia mulai berkurang sampai kemudian mengecil dan menghilang, lalu terbit kembali. Qul hiya mawaqitu linnas. Katakan kepada mereka, itulah tempat penentuan waktu-waktu untuk manusia. Waktu-waktu untuk ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, wal hajj, untuk pelaksanaan ibadah haji. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Dan sekali lagi, itu nggak ada di Januari. Coba baca sejarah. Tanya sama ChatGPT. Tanya sama AI sekarang. Kalau engkau tidak mau capek-capek. Siapa yang menetapkan Januari sampai Desember? Dan apa yang menjadi alasan mereka menetapkan seperti itu? Ketetapan ini sejak diciptakannya langit dan bumi. Bukan sejak Nabi Muhammad SAW. Berarti Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, sampai Nabi Musa, Nabi Isa, semua mengikuti ketetapan Allah Azza wa Jalla. Lalu kok bisa berubah? Berubahlah tatkala manusia menjadikan akalnya sebagai pemandu wahyu, menjadikan akalnya sebagai imam. Dan di muka bumi ini ada berapa akal manusia? Maka tolong mengingat dan mengingatkan. Hari ini tanggal 9 Rajab. Kita masuk di bulan haram. Yang berbuat dosa di bulan haram tidak sama dengan berbuat dosa di selain bulan haram. Maka Allah katakan, فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. Kita nggak boleh berbuat dosa sepanjang tahun. 12 bulan tuh nggak boleh berbuat dosa. Tapi Allah menekankan di 4 bulan itu lebih-lebih lagi, jangan kalian melakukan kezaliman terhadap diri kalian dengan melakukan dosa atau menzalimin orang lain. Bobotnya akan lebih berat. Tapi apakah umat Islam akan berhati-hati dan akan berusaha meninggalkan dosa karena dia berpikir, oh sekarang sudah masuk bulan Rajab? Mungkin kalau dia tahu. Tapi kok taunya dia, kalau yang dia ketahui adalah 29 Desember, yang ada dalam benaknya adalah pesta, adalah bersenang-senang. Maka semoga kita sadar ya dengan agama kita. Doa kita, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Jalannya siapa? Jalannya orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka ya Allah. Bukan jalannya orang-orang yang kau murkai. Dan tidak pula jalannya orang-orang yang tersesat. Siapa yang dimurkai Allah? Imam yang dimurkai adalah Yahudi. Yang tersesat adalah Nasrani. Dan kita sibuk mengikuti mereka.
Taib ahibati fillah, itu sebagai muqaddimah untuk mengingatkan kita kembali. Kita masuk ke tahun ke-7 Hijriah. Ya, kita bicara tentang perang Dzatur Riqa yang terjadi pada tahun ke-7 Hijriah menurut pendapat yang lebih sahih. Apa sih pelajaran yang didapat di sana? Bagaimana Rasulullah SAW berjuang untuk menyampaikan agama Allah ini, sampai para sahabat pun yang mengikuti terluka kaki mereka, sebagian terbunuh dan tidak pernah kembali kepada keluarganya. Dan kita sekarang yang berada bersama keluarga, kadangkala mau berjuang saja tidak. Kita sibuk mencari dunia, menumpuk dunia, kemudian yang paling menyakitkan hati, kita meninggalkan dunia. Barakallahu fiik. Silakan dibaca tentang hikmah pelajaran yang bisa dipetik dari perang Dzatur Riqa. Nah, Hikmah atau pelajaran yang bisa dipetik. 1. Pentingnya sholat. Bahwa kewajiban sholat tidak akan pernah gugur walaupun bagaimanapun situasi dan kondisinya. Baik dalam keadaan safar, mukim, aman, perang, dan lain sebagainya. Hal ini dikarenakan kedudukan sholat sangat tinggi dan penting dalam Islam. barakallahu fiik. Ya, bicara sholat, ya, rukun Islam yang kedua. Amududdin, tiangnya agama. Man aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang menegakkan sholat, dia menegakkan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah menghancurkan agama. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan subhanallah, Allah syariatkan sholat itu tidak seperti puasa yang hanya setahun sekali, 1 bulan. Allah tidak syariatkan sholat seperti disyariatkannya zakat, yang sama juga disyariatkan ketika panen atau tatkala sudah berputar 1 tahun. Allah tidak syariatkan puasa seperti diperintahkannya haji yang seumur hidup hanya sekali. Tapi sholat 5 waktu. Emangnya Allah syariatkan sholat ini karena Allah butuh sama sholat itu? Tidak. Tapi karena Allah tahu kita membutuhkan itu sholat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Yang kalau setiap sholat hanya 10 menit, panjang 10 menit itu. Berarti 50 menit. Dan Allah memberikan kita waktu 24 jam. Anggap 1 jam dibuat untuk sholat. Tapi 1 jam itu adalah energi dan ruh yang akan mengantarkan manusia untuk menjadi manusia yang beradab. Akan mengangkat derajat manusia. 5 waktu. Dilaksanakan dalam semua kondisi. Perang pun tetap sholat. Kita udah baca bagaimana disyariatkannya sholatul khauf. Sholat bawa senjata. Menghadapi musuh. Tidak dikatakan, ayo. Nanti aja sholatnya ditunda. Kalau menang kita baru sholat. Gak ada. Dalam kondisi yang genting pun ditegakkan itu sholat. Engkau sekarang perang enggak? Di bawah AC, makan enak, mau sholat ada musolanya, masjid di mana-mana di Indonesia ini. Enggak ke masjid pun umpamanya orang sholat di kantornya bisa, ada musola di situ. Yang emak-emak juga di rumahnya, dimanapun kau berada. Hafidhu ala salawat. Allah suruh jaga sholat-sholat ini. Dalam cerita orang-orang beriman dan kriteria orang-orang yang bertakwa, selalu sholat menjadi standar yang utama. Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazu'a. Wa idza massahu khairu manu'a. Illa al-musallin. Alladzina hum ala salatihim daimun. Sesungguhnya manusia
diciptakan menjadi makhluk yang penuh keluh kesah. Kenapa banyak orang stres, depresi, trauma, hidup penuh dengan kecemasan, sakit mentalnya? Itu manusia. Secara tabiatnya manusia diciptakan seperti itu. Kalau dapat nikmat dia ya jadi bakhil. Kalau dikasih musibah dia jadi berkeluh kesah, marah, nggak terima, tidak sabar. Kecuali orang-orang yang sholat. Yang sholatnya itu nggak bolong-bolong, tapi daimun. Dia mendawamkan itu sholat, terus sholat. Kita lihat ya, perang Dzatur Riqa, perang pun Nabi SAW sholat. Sahabat pun sholat. Musafir tetap sholat. Mau di atas pesawat, mau di atas kereta, dia tetap harus sholat. Yang sakit, sholat. Gimana kalau nggak ada air? Sholat tetap. Terus tayamum. Berdiri nggak bisa sholat, duduk. Nggak bisa duduk, rebahan. Nggak bisa rebahan, kita sholati. Barakallahu fiik. Itu menjadi pelajaran penting buat kita semua. Yang kedua, pentingnya sholat berjamaah. Sekalipun dalam kondisi perang berhadapan dengan musuh, kaum muslimin tetap melaksanakan sholat secara berjamaah. Hal ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya sholat berjamaah di masjid yang memang tujuan dibangunnya agar didirikan sholat di dalamnya. Barakallahu fiik. Sholat berjamaah bagi kaum laki-laki. Karena banyak perempuan salah faham. Ketika membaca faidah ini, oh berarti kita disyariatkan sholat berjamaah. Sehingga terkadang kita melihat di beberapa masjid di kampung, itu jamaah perempuan lebih banyak dari jamaah laki-laki. Padahal untuk wanita, Nabi SAW menyampaikan, salatul mar'ati fi baitiha khairun min salatiha fi masjidi qaumiha. Salatnya seorang wanita di rumahnya itu lebih baik daripada dia salat di masjid kampungnya. Wa salatuha fi masjidi qaumiha, dan salatnya wanita ini di masjid kampungnya lebih baik daripada salat di Masjid Nabawi. Subhanallah. Ini sebuah kekhususan. Karena memang wanita mengemban amanah yang besar dalam mempersiapkan generasi masa depan. Tapi dia kalau mau sholat berjamaah di masjid, boleh-boleh aja. Namun tetap lebih utama dia di rumahnya. Adapun bagi laki-laki berbeda. Nabi SAW mengatakan, salatul rajuli fi khairu salatir rajuli fi baitihi. Sebaik-baiknya salat seorang laki-laki adalah di rumahnya. Illal maktubah, kecuali salat 5 waktu. Maka jagalah salat 5 waktu ini. Perang pun Nabi salatnya berjamaah. Berjamaah alaihi salatu wassalam. Dan kalau disebutkan di faidah ini di masjid, ya itulah tempat sebenarnya untuk melaksanakan salat. Musola pun menjadi tempat yang memang didirikan untuk salat berjamaah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, ana ingin membacakan sebuah athar sebenarnya. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala man sarrahu an yalqallaha ghadan musliman. Barang siapa yang ingin mati husnul khatimah, ingin besok berjumpa dengan Allah dalam kondisi dia muslim. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalian jangan mati kecuali dalam kondisi Islam. Apa sih amalan yang dapat menjaga kita istiqomah sampai mati?
Ternyata salah satunya adalah menjaga sholat 5 waktu di masjid. Barang siapa yang ingin besok berjumpa Allah dalam kondisi muslim, falyuhafid ala haula'is salawat haitsu yunada bihinna. Hendaklah mereka menjaga sholat-sholat yang 5 waktu itu di tempat-tempat dikumandangkannya ajakan atau seruan untuk sholat. Fa innallaha syara'a li nabiyyikum sunanal huda. Sesungguhnya Allah Jalla Jalaluh mensyariatkan untuk Nabi kalian sunnah-sunnah petunjuk. Artinya ini sunnah, ini jalan. Kalau kita lewatin, kita akan sampai ke tempat tujuan. Wa innahunna min sunanil huda. Dan sholat 5 waktu di masjid itu termasuk jalan-jalan petunjuk. Walau annakum sallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallif fi baitihi. Jikalau kalian sholat di rumah kalian sebagaimana sholatnya nih orang yang nggak pernah ke masjid, ini sholatnya di rumahnya, orang munafik. La taraktum sunnata nabiyyikum. Maka kalian akhirnya meninggalkan sunnah Nabi kalian. Walau taraktum sunnata nabiyyikum la dhalaltum. Dan apabila kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian, kalian akan tersesat. Wa ma min rajulin yatatahhar. Dan tidaklah ada satu orang yang bersuci. Fayuhsinut tuhur. Kemudian dia menyempurnakan wudunya. Nggak asal-asalan dia berwudu. Thumma ya'madu ila masjidin min hadhil masajid. Kemudian dia meninggalkan tempatnya menuju ke masjid ini, illa kataballahu lahu bikulli khutwatin yakhtuha hasanah. Melainkan Allah Azza wa Jal akan mencatat buat dia dengan setiap langkahnya satu kebaikan. Jadi pahala buat orang yang ke masjid ini sejak keluar rumahnya. Keluar rumahnya setelah ambil wudu, dia berangkat ke masjid, mulai itu pahalanya dicatat. Satu langkah ditulis pahala. Satu langkah wa yarfa'uha biha darajah. Langkah satu ini diangkat derajatnya juga. Kemudian wa yahuttu anha biha sayi'ah, dihapuskan kesalahan. Kita lihat ya. Satu langkah dapat 3 keutamaan. 1 pahala, 1 derajat, 1 dosa dihapuskan. Terus kita nggak mau ke masjid. Yang laki-laki nih. Kemudian beliau mengatakan radhiyallahu ta'ala anhu, wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Dan di masa kami tidak ada orang yang meninggalkan sholat berjamaah ke masjid kecuali orang munafik yang sudah dimaklumi kemunafikannya. Udah ketahuan tuh orang-orang munafik itu. Walaqad kana ar-rajulu yu'ta bihi yuhada baina ar-rajulain hatta yuqama fi shaf. Dulu tuh ada orang yang nggak bisa jalan. Apa yang terjadi? Dibopong oleh 2 orang sampai diberdirikan di shaf untuk sholat berjamaah, untuk mendapatkan fadilah yang besar, untuk menghindari sifat kemunafikan, dan untuk mati husnul khatimah. Tapi sekarang banyak orang-orang yang meremehkan sholat berjamaah. Sholat aja enggak, lagi bicara berjamaah. Barakallahu fiik. Baik, dilanjutkan. Ketiga, menjelaskan tentang kefakiran para sahabat. Mereka tidak memiliki sandar untuk digunakan, sehingga kaki-kaki mereka terluka dan kuku-kuku mereka copot. Mereka hanya dapat membalutnya dengan perban dan tetap berjuang di jalan Allah. Barakallahu fiik. Ini perban ini perlu diganti, jemaah. Nggak ada perban waktu itu, yang ada kain-kain aja. Membalutnya dengan kain ya. Bismillah. Nah.
Ahibati fillah, mereka miskin, tapi mereka tidak mengeluh. Mereka berjuang karena mereka memandang kepada sesuatu yang lebih baik dari dunia dan isi. Mereka meninggalkan keluarga. Mereka bergantian naik ontanya. Sampai kaki mereka terluka. Bahkan kuku-kukunya lepas. Apakah kemudian mereka pulang ke kota Madinah? Berhenti di tengah jalan? Memutuskan untuk tidak melanjutkan perjuangan? Ahibati fillah, pelajaran buat kita semuanya. Kita harus menjadi lebih baik lagi dalam perjuangan kita. Kadangkala kita baru berkorban waktu. Mereka mengorbankan jiwa, raga, harta, dan waktu mereka. Maka semoga Allah Azza wa Jalla mengumpulkan kita dengan para sahabat Nabi di surga Allah Azza wa Jalla nanti. Taib, yang keempat. Keempat, tingginya rasa percaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah saat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam diancam dengan hunusan pedang oleh seseorang, sedangkan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan tidur dan tanpa senjata. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada orang itu, Allah akan melindungiku darimu. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sangat percaya dengan penjagaan dan perlindungan Allah, sehingga orang tersebut tidak dapat berbuat apa-apa. Allah berfirman, dan Allah melindungimu dari kejahatan manusia. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 67. Ibnu Katsir berkata, maksudnya, sampaikanlah risalahku, dan aku akan menjagamu dari kejahatan manusia. Aku akan menolongmu, mendukungmu, dan memberikan kemenangan kepadamu dari musuh. Jangan takut dan jangan sedih. Tidak ada seorang pun yang dapat menyakitimu. Ibnu Qayyim berkata, Allah telah memerintahkan Rasul-Nya untuk menyampaikan apa yang diturunkan kepadanya oleh Tuhan-Nya. Selain itu, Dia menjamin untuk menjaga dan memeliharanya dari kejahatan manusia. Begitu pula umat-Nya yang menyampaikan dakwah. Mereka akan mendapat jaminan keselamatan dari Allah sesuai dengan pelaksanaan mereka terhadap agamanya dan dakwah yang mereka lakukan. Barakallahu fikum. Naam, ahibati fillah. Kita melihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh tentang sebuah keyakinan yang harus ada di diri seorang muslim. Nabi alaihi salatu wasallam diancam. Pedang telah dihunuskan. Kemudian orang Badui itu bertanya, Man yamna'uka minni? Siapa yang bisa menghalangimu dari aku? Nabi alaihissalatu wasallam mengatakan, Allah. Dalam semua permasalahan kita, tatkala kita mengembalikannya kepada Allah Azza wa Jalla, maka solusi akan tiba. Tapi banyak di antara kita yang tatkala punya masalah, dia akan berpikir minta tolong kepada manusia. Dia akan berteriak, menyeru manusia. Istri Fir'aun, Asia binti Muzahim, tatkala dia disiksa oleh Fir'aun, bagaimana tangan dan kakinya dipasung, kemudian batu besar disiapkan, di bawah terik matahari, dia dijemur. Apa yang dikatakan oleh istri Fir'aun? Rabbi. Dia tidak teriak-teriak minta tolong kepada Nabi Musa, kepada orang-orang muslim lainnya. Yang pertama dia panggil Rabbi, wahai Rabbku. Dia tahu yang terjadi adalah ketentuan Allah Azza wa Jalla. Ibni li indaka baitan fil jannah.
bangunkan buat aku di sisimu rumah di surga. Yang dia ingat Allah, yang dia ingat akhirat. Dia tidak berpikir istana Fir'aun. Dia tidak memikirkan kenyamanan, kesejahteraan yang selama ini dia dapatkan di istana Fir'aun. Yang dia pikirkan akhirat. Ibni li indaka baitan fil jannah. Baru kemudian dia minta tolong kepada Allah. Wa najjini min Fir'aun wa amalihi wa najjini minal qaumil zalimin. Selamatkan aku. Selamatkan aku. Dari siapa? Dari Fir'aun. Dan dari perbuatannya. Dan selamatkan aku dari orang-orang yang zalim. Ahibati fillah. Dan terkhusus Nabi kita Muhammad alaihissalam, beliau maksum. Beliau akan dijaga oleh Allah Azza wa Jal. Tadi yang kita baca potongan surat Al-Ma'idah ayat 67, Allah mengatakan wallahu ya'simuka minan nas. Dan Allah melindungimu dari kejahatan manusia. Jadi Nabi alaihissalam akan terus hidup sampai menyelesaikan tugasnya. Tapi bukan berarti beliau tidak terluka. Beliau pernah terluka. Bahkan patah gigi beliau. Berdarah-darah wajah Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana telah kita kaji pada saat perang Uhud. Taib, lanjutkan. 5. Semangat sahabat dalam beribadah kepada Allah dan melakukan qiyamul lail. 2 orang sahabat, Amr bin Yasir dan Abbad bin Bishr, yang ditugaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berjaga, lalu keduanya sepakat untuk bergantian dalam berjaga sambil sholat. Inilah tradisi orang-orang soleh yang selalu menjaga wirid malam. Dan kita telah membahasnya pada bab ibadahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang diangkat menjadi nabi dan rasul. Barakallahu fiik. Nah, mahibati fillah. Kita baca firman Allah, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, bangunlah di malam hari walaupun sedikit. Nisfahu, atau setengah malam. Berapapun yang bisa kita lakukan, seorang muslim itu perlu memiliki wirid malam. Dahulu orang-orang itu setelah sholat isya tidur. Pada saat belum ada listrik, jemaah. Ada listrik pun pada saat belum ada televisi. Pada saat belum ada gadget. Orang itu habis isya ngapain? Kalau mereka nggak nongkrong, ngobrol mungkin, tidur. Sehingga kebutuhan fisiknya untuk istirahat terpenuhi. Anggap dia tidur jam 9. 10, 11, 12, 1, 2, 3. 6 jam tidur sudah. Jam 3 dia akan bangun. Udah cukup fisiknya. Istirahat. Dia bangun untuk memenuhi kebutuhan jiwanya. Dari 24 jam waktu yang Allah berikan kepada manusia, ternyata waktu yang paling spesial adalah sepertiga malam akhir. Anak kalau ngomong kayak gini, anak juga ya Allah betul ya. Kadangkala kita mensia-siakan sepertiga malam akhir itu untuk duduk bersama Allah Azza wa Jalla. Allah turun ke langit dunia. Lalu Allah mengatakan, hal min sa'ilin fa'utiyah. Ada yang mau minta, aku kasih, kata Allah. Ya Allah. Hal min da'in fa'astajibalah. Ada yang mau berdoa, aku kabulkan doa. Hal min mustaghfirin fa'aghfirlah. Ada yang mau minta ampun, aku ampun. Itu sepertiga malam akhir.
24 jam Allah mendengarkan doa hambanya. Tapi di sepertiga malam akhir ada kekhususan ketika Allah turun ke langit dunia. Ini sahabat pada saat perang. Mereka capek dalam perjalanan. Maka kalau cerita Abbad bin Bishr itu kan ngobrol sama Ammar bin Yasir. Tanya, engkau maunya kapan bangunnya? Engkau mau sholat di awal atau di akhir? Karena dua orang ini gantian jaga. Kata Ammar, sudah aku istirahat dulu, engkau sholat aja. Kau jaga dulu, aku tidur, nanti kau bangunkan aku. Mau gantian. Karena memang ya kita nggak boleh berlebih-lebihan sholat semalam suntuk. Tubuh kita tadi butuh istirahat. Nih, dalam kondisi perang sholat. Memang jemaah, ikan yang hidup di arus deras itu akan lebih sehat, akan lebih kuat, lebih gede-gede kadang-kala daripada ikan yang hidup di arus yang tenang. Kita harus keluar dari zona nyaman. Kalau antum sudah nyaman hidupnya, keluarlah dari zona itu. Salah satunya dengan puasa sunnah. Keluar dari zona nyaman dengan sholat malam. Barakallahu fiik. Baik, lanjutkan. 6. Menjelaskan tentang kualitas kekhusyuan sahabat dalam sholat saat menghadap Tuhannya. Seperti Abbad yang tengah melaksanakan sholat sunnah, tiba-tiba anak panah menerjang tubuhnya. Ia tidak kaget dan merasakan takut. Bahkan ia cabut anak panah itu dan tetap dalam sholatnya. Kemudian diterjang lagi dengan anak panah yang kedua. Darah pun bercucuran, lalu ia mencabutnya dan tetap dalam sholatnya. Begitu pula ketika anak panah ketiga menghujamnya. Ia tetap dalam sholatnya. Kemudian ia membangunkan temannya Ammar, bukan karena takut kepada si pemanah, melainkan khawatir terhadap keselamatan kaum muslimin. Lantas, bagaimanakah dengan kita? Mereka melaksanakan sholat dengan baik, mengetahui nilainya, memahami kedudukannya, dan menikmatinya. Hati mereka selalu terpaut dengan masjid dan sholat dimanapun mereka berada. Sedangkan kita, saat kita masuk ke masjid dan menunaikan sholat, sementara hati kita tidak ikut masuk ke masjid, bahkan bergelayut dengan pasar dan urusan dunia. Semoga kita selalu mendapatkan rahmat Allah. Allahu Akbar jemaah. Ya, kita hidup di masa ghaflah. Di saat manusia banyak lalai, lengah. Dia berada di masjid, tubuhnya berdiri tegak di antara jamaah yang sedang sholat. Tapi hatinya entah kemana. Ini sahabat, anak panah itu tidak membuat dia memutuskan sholatnya. Karena dia sedang menikmati. Ketika Ammar bin Yasir bertanya kepada Abbad bin Bishr, kenapa engkau tidak bangunkan aku pada saat awal anak panah mengenaimu? Kuntu fi suratin. Aku lagi menikmatin baca surat. Aku gak ingin putuskan baca itu. Dibiarin tuh. Dan dia membangunkan Ammar bin Yasir bukan karena dia takut dengan anak panah lainnya. Tapi dia takut kalau sampai dia mati, yang akan jadi korban kaum muslimin. Maka akhirnya dia ruku, kemudian sujud dan membangunkan Ammar bin Yasir. Kita perlu jemaah menikmati sholat ini. Sayang ketika kita sholat, kemudian sholat kita tidak diterima. Walaupun menggugurkan kewajiban kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya menjadikan sholat itu sebagai rest area. Tempat istirahat. Seperti orang-orang yang dalam perjalanan panjang, lalu dia capek dan lelah, tahu-tahu ada tulisan 1 kilo lagi, rest area.
Di situ ada gambarnya restoran, makan. Di situ ada toilet. Di situ ada SPBU. Di situ ada masjid. Mana yang paling membuatmu tenang? Maka semoga kita bisa khusyuk sholat. Dengan cara mempersiapkan diri sebelum sholat. Memahami apa yang dibaca. Tatkala kau mengatakan Allahu Akbar. Kadangkala kita memikirkan ya. Ana juga sama. Kadangkala ana ruku ada satu masalah yang ana bawa. Kemudian ana ruku. Terkadang ana berusaha mencari solusi masalah itu pada saat sujud umpamanya. Setelah itu ana sadar. Kenapa aku harus mikirkan ini? Di saat aku sedang dekat sama Allah, biar Allah yang menyelesaikan. Tapi kan perlu dipikirkan. Iya, bukan sedang sholat. Pada saat sholat, kita butuh meminta. Kenapa? Karena Allah berjanji akan mengabulkan doa kita. Barakallahu fiik. Nah, lanjutkan. 7. Keengganan Abu Musa al-Asy'ari untuk menceritakan apa yang dialaminya dalam perang Dzati Riqa berupa kesulitannya. An-Nawawi memberikan komentar, pada kisah ini ada anjuran untuk menyembunyikan amal soleh dan kesulitan yang tengah dialami seorang hamba dalam rangka menaati Allah dan tidak memperlihatkannya atau menceritakannya, kecuali untuk kemaslahatan, seperti dalam rangka menjelaskan hukumnya dan dalam rangka meneladaninya dan sebagainya. Selain itu, inilah yang menjadi pertimbangan generasi terdahulu untuk menceritakannya apa yang mereka alami. Seharusnya, bagi seorang muslim untuk selalu menjaga keikhlasan amal baiknya. Cukup dia dan Allah saja yang mengetahuinya, karena hal tersebut lebih besar pahalanya dan terhindar dari gugurnya amal. Sebab, setan selalu berusaha untuk menghalangi seorang muslim untuk beramal soleh dan untuk tidak ikhlas. Kalaupun ia gagal menghalanginya dan muslim tadi tetap dapat melakukan amal soleh, maka setan akan berusaha untuk menggugurkan atau mengurangi pahalanya dengan cara mendorong orang tersebut untuk menceritakan kebaikannya sehingga terjerumus ke dalam riya. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Kalau bicara niat itu sebelum berbuat. Kadangkala niat kita ikhlas. Tapi boleh jadi datang yang namanya ujub. Atau riyaknya kita dengan menceritakan kepada orang lain tentang amalan kita. Abu Musa al-Asy'ari, beliau nggak ingin sebenarnya cerita tentang hal itu. Tentang perjuangan yang begitu beratnya di antara para sahabat Nabi. Dia ceritakan kepada generasi selanjutnya. Tapi kenapa beliau akhirnya tetap menceritakan? Karena generasi yang nyaman ini, kalau tidak diingatkan dengan perjuangan yang sebelumnya, dia tidak akan menghargai kondisi mereka sekarang ini. Terkadang orang tua cerita kepada anaknya, "Nak, abah dulu nak makan sehari 2 kali. Abah dulu nak waktu sekolah jalan kaki. Abah dulu nak bekerja dengan sekolah atau pada saat sekolah agar bisa memenuhi kebutuhan." Karena anak-anak yang nyaman ini, apabila dia tidak kenal dengan perjuangan, maka dia akan menjadi generasi yang lemah. Yang tatkala musuh datang, mereka akan angkat tangan. Mereka tidak akan berjuang. Maka kita, kalau bicara menceritakan kebaikan, harus ada sebab-sebabnya. Di sini disebutkan kecuali untuk kemaslahatan. Seperti dalam rangka menjelaskan hukumnya.
Ada maslahat, engkau cerita ada maslahat. Bukan untuk menceritakan kebaikanmu. Bukan untuk menceritakan perjuanganmu tanpa ada maslahat apapun. Engkau hanya mau cerita. Supaya dipuji sama orang mungkin. Disanjung. Diberi 2 jempol. Maka jangan sampai. Apalagi sekarang dengan adanya medsos. Dengan adanya kamera. Di mana semua kegiatan kita bisa kita rekam. Setelah kita rekam bisa kita upload. Lalu ditonton sama orang. Lalu kita bergembira. Karena ternyata banyak yang nonton. Apa gunanya? Kalau 2 juta orang yang menontonmu. Kalau ternyata Allah murka sama kita. Jadi kalau ada maslahatnya, nggak apa-apa. Maslahat itu menjelaskan hukum. Meneladaninya agar orang-orang ya mencontoh, ini loh yang harusnya dicontoh, contoh seperti ini. Tapi kalau nggak ada tujuan yang mulia, tidak ada maslahat yang hendak dicapai, maka yang lebih baik engkau simpan antara engkau sama Allah saja. Barakallahu fiik. Nah, lanjutkan. 8. Pada kisah tentang unta Jabir, kita melihat betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan kondisi para sahabatnya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sangat lembut dan bersahabat dalam memperlakukan mereka dan mau berbicara dengan mereka serta menanyakan kondisi mereka. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berjalan di belakang para sahabatnya agar dapat mengetahui kondisi mereka dan menolong bagi yang mendapat kesulitan. Ini adalah suatu cermin tentang ketawaduan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fiik. Ya, ini bukan hanya bicara tentang ketawaduan. Ini bicara tentang tanggung jawab seorang pemimpin. Beliau adalah percontohan untuk setiap muslim. Dalam segala kondisi dan posisi. Beliau peduli sama rakyatnya. Kalau bicara belusukan. Kalau bicara beliau datang ke rumah-rumah sahabat, datang ke pasar. Ketika kondisi perang, kita lihat Nabi SAW bukan orang yang berpikir hanya dirinya. Yang penting beliau sampai, kemudian beliau istirahat. Yang beliau lakukan adalah di belakang. Memperhatikan sahabatnya yang ontanya gak bisa jalan. Kemudian beliau ngobrol. Bukan jaga jarak sama sahabat yang lain. Jabir ini masih muda. Bukan sahabat senior seperti Abu Bakar. Lah. Dan Nabi SAW mengetahui kondisi ekonomi Jabir. Ditinggal mati bapaknya ketika perang Uhud. Dia punya adik 8 apa 9. Dia yang ngurusin adik-adiknya. Maka bagaimana Nabi SAW ketika melihat Jabir dengan onta yang tidak dapat berlari. Kemudian beliau mendoakan itu onta sehingga onta itu jadi gesit dan larinya kencang. Ini akhlak yang mulia. Dan setiap pemimpin engkau akan ditanya tentang apa yang menjadi tanggung jawabmu. Rakyatmu. Seorang bupati, engkau punya rakyat berapa? Oh, bupati di Jember ini mungkin rakyatnya 2,4 juta. Atau lebih, atau kurang. 2,2 sampai 2,4 mungkin. Tapi ada yang mungkin rakyatnya 400.000. Ada yang rakyatnya 10 juta. Gubernur akan ditanya. Presiden akan ditanya tentang 280 juta penduduk Indonesia. Maka jangan bergembira ketika engkau mendapatkan jabatan.
Karena sejatinya engkau akan menghadapi banyak pertanyaan. Semua akan menuntutmu dan semua akan meninggalkanmu. Engkau hanya akan bersama amalmu, mau itu yang baik atau yang buruk. Hartamu kau tinggalkan, jabatan dan posisimu ditinggalin juga. Engkau hanya akan membawa gelar, namanya apa? Jenazah. Mungkin kita dengan almarhum ya, yang mati. Belum tentu almarhum, boleh jadi al-mal'un. Na'udzubillah min dzalik. Barakallahu fiik. Nah, yang terakhir. Ke-9, selain itu, di antara keindahan akhlak beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah cara beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat baik dalam menunaikan hutangnya kepada Jabir. Ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah dan Jabir ingin memberikan untanya secara cuma-cuma, tetapi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menolaknya dan membayarnya dengan harga yang sangat pantas. Ya Allah, limpahkanlah sholawat, salam, dan keberkahan kepada Nabi yang agung ini. Barakallahu fikum. Nah, kita lihat bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau berbuat baik maksimal. Kita kadang-kadang membantu orang ya, setengahnya kita bantu, separuhnya kita bantu. Ini Jabir, subhanallah, ontanya mau dikasihkan ke Nabi, Nabi gak mau. Bahkan Nabi SAW membayar kepada Jabir dan dilebihkan pembayarannya, lalu ontanya diberikan. Karena Nabi tahu SAW dengan kondisi orang ini. Kita yang punya kelebihan harta, tolong perhatikan orang-orang di sekitar. Innama tunsarun wa turzaquna bidu'afaikum. Kata Nabi SAW, kalian tuh ditolong sama Allah. Kalian dikasih rizki sama Allah karena orang-orang yang lemah di antara kalian. Jangan pernah berpikir tatkala engkau memberikan harta, hartamu berkurang. Engkau sedang membuka pintu langit untuk diturunkan rizki. Maka semua dengan itu Allah Azza wa Jalla memberkahi rizki kita dan menjadikan rizki itu sebagai nikmat yang mengantarkan kepada ketaatan. Dan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Telah ada bagi kalian di diri Rasul SAW uswatun hasanah, teladan yang baik. Bukan dalam sholatnya saja, bukan dalam puasanya, tapi dalam semua sisi sudut kehidupan beliau alaihissalatu wassalam. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Tapi teladan itu akan bisa diambil oleh siapa? Oleh orang-orang yang berharap perjumpaan dengan Allah Azza wa Jalla. Dan dia beriman dengan hari akhir yang ada dalam benak dia, yang menjadi ambisi dia, yang menjadi tujuan hidup dia adalah yaumul akhir. Wa dzakarallaha katsiran. Dan dia banyak mengingat Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik. Itu mungkin yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Kita insyaAllah pada kesempatan yang akan datang akan masuk kepada pembahasan umrah qadha. Umrah yang dilaksanakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam sebagai qadha, pengganti umrah Hudaybiyah yang tidak sempat mereka lakukan karena mereka ditahan oleh orang-orang musyrikin sehingga mereka harus balik dalam kondisi belum sempat tawaf dan sa'i. Barakallahu fiik. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda persilahkan. Nah, Pak Ustadz, jazakumullahu khairan atas materi, ilmu, dan nasihat serta pencerahannya kepada kami. Semoga Allah mudahkan kami untuk dapat memahami dan mengamalkannya. Pertanyaan pertama, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Hubungan dengan poin nomor 4 tadi,
keyakinan untuk mengembalikan semua permasalahan hanya kepada Allah. Pertanyaannya, kami ingin mengadakan kajian untuk kemaslahatan warga di masjid lingkungan sendiri. Namun pihak pengurus DKM tidak memberi izin. Mohon arahannya, kapan batasan kita harus terus memperjuangkan hak sebagai warga, dan kapan saatnya kita harus mundur atau ikhlas mencari tempat lain. Bagaimana cara menimbang antara memperjuangkan kebenaran dengan menghindari fitnah atau perpecahan di tempat kami? Masya Allah. Barakallahu fiik. Naam ahibati fillah. Terkadang kita perlu bermusyawarah dengan orang-orang yang mengetahui situasi dan kondisi yang ada. Karena dari satu tempat ke tempat lain, terkadang kasusnya berbeda. Kondisi masyarakat juga menjadi salah satu bahan pertimbangan akan sikap yang diambil. Tapi secara umum, kita perlu introspeksi diri kita. Apa yang sudah kita berikan kepada warga di sekitar kita? Apa yang sudah kita berikan kepada masjid yang ada di kompleks kita? Yang kedua, sudahkah kita mendoakan orang-orang yang menjadi DKM masjid? Selalu didoakan, ya Allah, fulan ketua DKM, ya. Fulan mungkin ketua yayasan, ya Allah berikan petunjuk dan hidayah kepadanya. Karena memang akan muncul orang-orang yang melakukan kezaliman. Bicara hak tadi, ya semua warga memiliki hak yang sama umpamanya untuk melakukan kegiatan di masjid. Tapi tetap harus dengan persetujuan ketua DKM atau ketua yayasan. Maka tatkala kita sudah mengajukan izin tapi ternyata ditolak, apa sikap kita? Masih ada tempat lain. Rasul SAW ketika beliau di kota Mekah, beliau nggak boleh kajian di Masjid Al-Haram. Juga nggak mungkin kajian di Masjidil Haram. Kajiannya harus sembunyi-sembunyi. Karena kalau ketahuan, akan berdampak kepada orang-orang yang beriman. Mereka akan disiksa, ditindas, dan boleh jadi kemudian mereka dibunuh. Dan Islam yang kekuatannya sedang dibangun akan hilang kekuatannya. Maka Nabi SAW memilih untuk mengadakan kajian di rumahnya Al-Arqam, Ibn Abil Arqam. Maka ini juga menjadi pertimbangan. Kalau bicara kita harus maksa, apakah tatkala kita maksa itu akan berdampak baik atau tidak? Oh, insya Allah akan berdampak baik, ya, ada ukurannya. Maka coba bermusyawarah dengan orang-orang sesepuh yang ada di sana, yang bisa memberikan arahan, ya, yang terkadang memang dengan kita tidak memaksa, ternyata jadi maslahat lebih besar. Orang-orang akan belajar ngaji, mungkin di rumah kek, mungkin di mana. Apalagi kalau ibu-ibu, fadhol di rumahnya, gak ada masalah. Dan niat perlu selalu diperbaharui. Apa sih niatmu mengadakan kajian? Yang harus ikhlas bukan hanya ustadznya, tapi setiap muslim wajib ikhlas. Kalau kau mengadakan kajian hanya untuk berbangga-banggaan, aku bisa ngundang Ustadz Fulan, aku bisa datangkan Ustadz Fulan, kajianku rame. Gak ada gunanya buat kita. Tapi kalau niatmu ikhlas lillahi ta'ala, mencari keridhaan Allah, memberikan pencerahan kepada warga, insya Allah Allah akan mudahkan urusanmu. Walaupun tetap kita tahu perjuangan harus ada. Karena kalau kita hidup di zona nyaman, ya kita akan berleha-leha. Dan tadi sudah disampaikan bahwa ikan yang hidup di arus yang deras akan lebih gagah daripada ikan yang hidup di arus yang tenang. Barakallahu fiik. Nah, Pak Ustadz, jazakumullahu khairan atas nasihat dan jawabannya. Pertanyaan berikutnya, Bismillah, ahsanallahu ilaikum Ustadz. Saya izin bertanya,
Apakah jika seorang istri yang sering menolak hak suami dapat menghalangi rezeki? Dan bagaimana cara saya agar bisa menahan diri selain sabar dan berdoa menghadapi anak dan istri saya yang lebih mengutamakan acara-acara yang tidak sesuai syariat, sehingga tidak peduli nasihat saya untuk tidak ikut-ikutan. Jazakallahu khairan. Barakallah fiik ya. Kalau bicara apakah istri yang tidak taat, istri yang tidak nurut, yang tadi dikatakan sering menolak ajakan suami, apakah hal itu dapat menjadi penghalang rizki? Allah Azza wa Jalla mengatakan, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah berikan solusi dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan boleh jadi kemaksiatan itu menjadi penghalang datangnya rezeki. Maka di antara pintu rezeki adalah memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi berkaitan tadi dengan suami yang punya istri seperti yang disebutkan, apa yang harus dilakukan seorang suami? Allah Azza wa Jalla mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, yang penuh dengan penghormatan, penghargaan, perhatian. Fa in karihtumuhun. Kalau kalian benci kepada mereka, fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Boleh jadi yang kalian benci, Allah jadikan kebaikan yang banyak di sana. Maka tugas seorang suami, hendaklah engkau melaksanakan kewajiban-kewajibanmu sebelum engkau menuntut hakmu. Sekarang kan pertanyaan ini dari satu pihak. Dari pihak suami yang merasa istrinya tidak memenuhi hak-hak suaminya. Boleh jadi istri seperti itu karena suami tidak menjalankan sebagian tugasnya sebagai suami. Bukan hanya mengarahkan, bukan hanya melarang. Ya, itu menjadi tugas yang perlu dilakukan oleh suami. Tapi kau punya kewajiban juga memberikan nafkah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Suami-suami ini kadangkala dia kurang dihormatin dan dihargai gara-gara tidak memberikan nafkah yang sesuai kepada istrinya. Maka tolong perhatikan itu. Nafkahmu. Kemudian apakah engkau sosok suami yang senantiasa menghargai istrimu? Memuliakan dia, memperhatikannya, anak-anakmu juga. Dan kalau mungkin istrimu belum mendapatkan hidayah, bagaimana caranya engkau mendoakan mereka dan terus berbuat baik kepada mereka. Dengan harapan, tatkala mereka melihat bapaknya berubah menjadi lebih baik. Bapaknya tidak seperti yang dahulu. Bapaknya semakin penyayang. Bapaknya semakin menunjukkan perhatian kepada anak-anaknya. Semoga tuh anak jadi akan mempertanyakan kenapa bapakku kok seperti ini. Nah, disinilah bapak akan menceritakan bahwa sebenarnya ini perbuatan tidak diamalkan sama Rasul SAW. Semoga dengan cara itu mereka mendapatkan hidayah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Pak Ustadz, jazakumullahu khairan atas nasihat dan jawabannya. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya, kalau seorang laki-laki ingin menikah, lalu bagaimana cara laki-laki tersebut mengetahui bahwa wanita yang ingin dia nikahi ini bisa taat dengan suami selamanya? Wallah, berat pertanyaannya ini jamaah. Bisa taat sama suami selamanya. Ya harapannya memang istri itu taat selamanya. Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafidallah. Istri-istri yang soleha adalah istri-istri yang patuh dan taat.
dan dia menjaga perintah Allah, ya, menjaga kehormatan dirinya, dan itu sebagai bentuk penjagaan Allah kepada dia. Tapi kalau bicara taat selamanya, engkau harus tahu wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau engkau meluruskan dia, patah. Terus kalau dibiarin, ya tetap bengkok. Terus gimana? Engkau bersenang-senang dengan dia, tapi engkau harus sadar bahwa dia bengkok. Naqisatu aqlin wa din. Perempuan itu akalnya kurang, agamanya kurang. Kalau bicara taat selamanya, dia akan berbuat dosa. Karena sudah menjadi takdir anak Adam melakukan perbuatan dosa. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, kullu bani Adam khata. Semua anak Adam itu suka berbuat kesalahan. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Dan sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan, yang banyak salahnya itu adalah yang bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ini yang engkau harus perhatikan. Istrimu akan berbuat salah, istrimu akan melakukan dosa, maksiat, tapi bagaimana dia bertobat? Adapun bagaimana caranya mengetahui bahwa istri kita atau calon istri kita adalah wanita solehah yang akan taat kepada suaminya. Ya, engkau lihat bagaimana ketaatan dia kepada Allah. Bagaimana wanita ini melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Karena Nabi SAW menyuruh kita mencari wanita yang agamis, yang menjadikan agama sebagai pedoman hidupnya, pegangan yang menyelamatkan dia dari semua bencana. Lihat bagaimana ketaatan dia kepada orang tuanya. Bagaimana sikap dia kepada abang, kakak, adik-adiknya. Jadi hal ini insya Allah membantu kita untuk mengetahui karakter dan tipikal wanita ini. Oh, perempuan itu suka membantah. Dari mana taunya? Oh, sama orang tuanya. Ya Allah, mamanya seperti itu. Ini perempuan gak penyayang, kasar. Ada yang seperti itu. Maka semoga dengan kita mengetahui karakter-karakter itu, bahwa dia alhamdulillah sholatnya 5 waktu, tepat waktu, dan dia alhamdulillah nurut, berbakti sama orang tuanya. Insya Allah itu menjadi salah satu indikator bahwasanya ini wanita soleha. Tapi kalau engkau ngobrol sama dia, nanti engkau mau nggak nurut sama aku? Ya Allah, kalau aku sudah jadi istrimu, aku akan nurut 24 jam. Itu sebelum jadi istri. Setelah menjadi istri kadangkala berubah. Maka cari taulah dari keluarganya, dari teman-temannya, dari kerabatnya, atau kalau dia di sekolahan, ya dari gurunya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Pak Ustadz, jazakumullahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana cara meyakinkan Bapak yang suka menerima orderan makanan atau minuman untuk acara Natal, ulang tahun, dan lain-lain, agar tidak menerima orderan? Dan kalau Bapak saya memaksa saya membantu membuat orderan tersebut, apakah kalau saya menolaknya dan mendiamkan saya, apakah saya durhaka? Semoga Allah mudahkan Ustadz menjawab pertanyaan ini. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Naam ahibati fillah. Bicara mengais rizki, mencari penghidupan. Kadangkala yang ada dalam benak kita adalah angka. Berapa banyak orang yang memiliki harta berlebih, tapi ternyata nggak berkah. Buktinya, dia nggak pernah cukup. Dia terus berlari pada saat sebagian orang sedang duduk istirahat. Dia timbun, dia kumpulkan. Setelah dia lihat jadi apa, nggak jadi apa-apa. Rizki itu ada yang halal, ada yang haram.
Allah berikan kepada kita pilihan dengan diturunkannya Al-Quran, diutusnya Nabi Muhammad SAW, sehingga engkau tahu mana yang halal dan mana yang haram. Bicara tadi orderan untuk Natalan, yang kita tahu Natal ini adalah hari rayanya orang-orang Nasara, di mana mereka meyakini bahwasanya pada hari itu dilahirkan Yesus, anak Tuhan. Ini keyakinan mereka. Sehingga kita nggak boleh membantu mereka. Mereka mau ibadah silahkan. Tapi kalau kita kemudian menyokong yang ada dalam benak kita bagaimana kita mendapatkan uang dalam kesempatan ini, padahal langit hampir terbelah. Langit hampir saja terbelah. Bumi juga seperti itu. Gunung-gunung hampir saja hancur. Anda'u lirrahmani walada. Gara-gara klaim mereka Ar-Rahman, Allah yang Maha Esa, punya anak, kata mereka. Lalu kita biasa aja. Bahkan kita mendukung. Nggak boleh, jangan. Biarkan mereka. Kita nggak terima orderan umpamanya. Ya engkau fahamkan kepada ayahmu tadi. Ya sampaikan, ayah, insyaallah rizki Allah itu banyak. Tatkala datang yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, itu jadi ujian. Diterima nggak sama orang ini? Terus ketika seorang anak tidak membantu ayahnya untuk mendapatkan orderan dari tadi acara-acara yang sejatinya bertentangan dengan syariat dan akal sehat, ya anak ini tidak disebut durhaka. Walaupun orang tuanya beranggapan ini anak durhaka. Maka tolong kau sebagai anak, engkau memang di bab ini tidak taat, tapi engkau berikan pelayanan kepada orang tuamu, berikan pengagungan, penghormatan, perhatian yang lebih di tempat lain. Sampaikan, ayah, kalau ayah nyuruh aku pindah gunung, aku pindah. Tapi kalau yang ini minta maaf, ayah. Jadi tunjukkan bagaimana penghormatanmu kepada ayahmu selain di bab ini, sehingga orang tuamu akan memaklumi. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, Pak Ustadz, jazakumullahu khairan atas nasihatnya. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum, mohon izin bertanya. Waalaikumsalam. Tentang poligami. Ana dikhitbah oleh seorang ikhwan yang sudah beristri dan Ana masih gadis. Si ikhwan bilang beliau mau nikah sama Ana tapi tanpa sepengetahuan istrinya. Ana sampaikan niat baik beliau ke keluarga Ana, tapi respon keluarga Ana pengennya Ana nikah sama beliau dengan nikah kantor. Maksudnya resmi KUA, Pak Ustadz. Sedangkan kalau mau nikah kantor itu harus ada izin dari istri pertama. Ana sudah ngomong ke keluarga Ana, kalau Ana nggak masalah kalau mau dinikahi siri, biar tidak terjadi fitnah dan jatuh ke dalam maksiat. Karena Ana juga jauh dari keluarga, Ana kerja di luar kota dan tanpa didampingi mahram. Ana sudah lama kenal sama beliau dan sudah mengenal lingkungan beliau. Insya Allah agama beliau baik. Jadi Ana harus bagaimana, Pak Ustadz? Ana memang sudah pengen nikah, biar ada yang dampingi Ana kalau lagi safar, dan pengennya kami pun nikah di kota tempat kami sedang bekerja. Karena belum ada dikasih untuk cuti buat pulang. Niat baik Ana sama beliau baik, Ustadz. Biar tidak terjadi fitnah karena kerja sering bareng juga. Mohon pencerahan dan solusinya, Pak Ustadz. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah, berkaitan dengan poligami yang dipandang sebelah mata oleh banyak orang, yang secara aturan juga untuk mendapatkan surat nikah itu di negeri kita mungkin tidak semudah di tempat lainnya. Ana pernah ke Jordania. Iya, ke Jordan. Itu guide yang mengantar kita, yang mendampingi kita itu cerita di Jordan itu buku nikah itu ada istri pertama, kedua, ketiga, keempat. Subhanallah. Karena memang rajanya poligami gitu loh.
Dan secara syariat nggak ada masalah gitu. Jadi sudah ada. Dan memang dalam agama kita tidak ada perintah untuk meminta izin kepada istri pertama. Allah tahu bahwa mengizinkan atau memberi izin dari istri pertama untuk suaminya itu hal yang berat. Maka Allah tidak syariatkan hal itu. Cuma kalau tadi disebutkan pihak keluarga menolak, berarti yang harus engkau lakukan adalah bagaimana engkau meyakinkan keluarga. Kalau mungkin selama ini engkau berhubungan sama keluarga via telepon, kau pulang. Kau ketemu ayahmu. Karena engkau butuh wali yang menikahkan. Sampaikan kondisinya. Tapi tolong memang dipastikan. Laki-laki itu laki-laki yang soleh. Yang bertanggung jawab. Yang nanti kalau ketahuan sama istri pertamanya, kira-kira apa yang akan dia lakukan? Karena ada yang nikah siri, lalu ketahuan sama istri pertamanya, akhirnya istri keduanya tidak dipedulikan. Seperti dibuang. Ini juga harus menjadi pertimbangan. Karena kadangkala kita berusaha untuk menyimpan, menyembunyikan, tapi dengan kondisi seperti saat ini ya, adanya medsos, adanya ini dan itu, Ana punya banyak kawan yang dia berusaha untuk menyembunyikan, tapi ketika ketahuan, akhirnya berantakan. Berantakan sama istri pertamanya, sama istri keduanya, sama anak-anaknya. Karena memang sang suami belum siap gitu loh. Maka ini juga harus menjadi pertimbangan ya. Ketika menetapkan kau akan menikah. Bagaimana sampaikan kepada suamimu atau calon suamimu. Kalau nanti sampai ketahuan. Karena potensi ketahuan itu di masa sekarang ini besar. Sampaikan bagaimana kalau nanti ketahuan. Engkau sebagai seorang laki-laki yang telah menikahiku. Allah menyaksikan pernikahan itu. Kau bertanggung jawab. Kira-kira sikapmu seperti apa? Kalau ternyata sikap dia, ya aku akan ceraikan engkau nantinya. Ya berarti lebih baik enggak. Dan semoga Allah memberikan kepadamu yang terbaik. Tapi intinya engkau membutuhkan wali, engkau datang kepada orang tua. Jadi ada dua perkara. Yang pertama pastikan kepada calon suamimu kalau dia memang laki-laki yang soleh, dia akan memegang tanggung jawab tadi. Kalau dia sudah menikahimu, dia punya tanggung jawab yang dia harus mempertanggungjawabkan hal itu di hadapan Allah Azza wa Jalla dan di hadapan orang tuamu nantinya. Kemudian engkau datang kepada orang tua, sampaikan kondisimu bahwasanya memang ya dalam agama kita nggak masalah gitu. Cuma memang aturan di pemerintah kita kan seperti itu. Tapi sampaikan kepada orang tua, insya Allah itu akan lebih menjaga agamamu, menjaga dirimu dari fitnah. Karena tujuan kita dalam kehidupan ini adalah mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dalam proses menuju kepada Allah akan ada banyak ujian dan rintangan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Yang benar dari Allah Azza wa Jalla, yang salah dari diri anak pribadi. Jamaah, semua masalah pasti ada solusinya. Ada solusi yang dengan berdoa, dengan memohon kepada Allah. Ada solusi yang dengan bermusyawarah, dengan meminta pendapat orang-orang yang soleh. Ada solusi yang tentunya dengan berusaha dan berupaya mengambil sebab, berikhtiar sesuai yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana para sahabat Nabi ketika perang Dzatir Riqa. Sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Ana mohon undur diri. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.